Adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah. Dan sebelum kita ibadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Apa kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Dan kita mau beribadah. Sebelumnya Bunda ingatkan, siapkan Alkitab, siapkan uang persembahan, dan berpakaian yang rapi, duduk manis, duduk sopan untuk kita beribadah. Kita beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita buka ibadah kita di hari Minggu pagi ini, kita saksikan dulu teman kita akan membawakan puji-pujian. Ayo, silakan. Lebih aneh bintang bebek, lelenya
semuanya, saat ini kita mau berdoa. Kita mau buka ibadah kita di hari Minggu pagi ini dengan doa. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bunda Diana Lakoi Nelwan. Ayo kita siapkan hati kita, ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan kepadamu Tuhan di hari Minggu pagi ini. Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami di sepanjang ibadah ini. Agar ya Tuhan, ketika kami mau mendengar firman-Mu, kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami firman yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita buka ibadah kita di hari Minggu ini, kita saksikan dulu teman kita akan membawakan puji-pujian. Ayo, silahkan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan anak-anak Pelkat PA GPIB Getsemani. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua, anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada saat ini, kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan dibacakan oleh Adi Nathanael Ananda Putra. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha, kasih, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman Tuhan, firman itu dengan sukacita yang bekerja oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, hingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu
memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan pembacaan Alkitab dan kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Tesalonika. Kita tahu Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia. Isi surat dari Rasul Paulus bersama Silwanus dan Timotius adalah ucapan syukur. Kenapa dikatakan bersama Silwanus dan Timotius? Karena Silwanus dan Timotius itu adalah saksi atau mereka dengan setia melihat, yang selalu melihat keadaan kehidupan orang-orang yang berada di Makedonia pada saat itu. Makanya mereka memberitahukan kepada Rasul Paulus. Nah, jadi Paulus mengetahui keadaan orang-orang yang berada di Makedonia lewat Silwanus dan Timotius. Nah, mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, kepada orang-orang yang berada di Makedonia? Karena Rasul Paulus mengucap syukur ketika dia memberitakan Injil di Makedonia. Orang-orang yang berada di sana mendengar dan melakukan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil, orang-orang yang berada di sana masih dalam keadaan menyembah berhala. Nah, orang-orang yang menyembah berhala, adik-adik sudah tahu kan? Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak kejahatan yang mereka lakukan pada saat itu. Misalkan penindasan, karena kota Makedonia pada waktu itu dikenal dengan kota perdagangan. Jadi berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan, penindasan dan lain-lain. Ketika Rasul Paulus datang memberitakan Injil dan mendoakan mereka, dan lewat kekuatan Roh Kudus dalam doa Rasul Paulus, mereka berubah adik-adik. Yang dahulunya menyembah berhala, sekarang mereka berbalik mengikuti apa yang Tuhan Allah kehendaki. Dan lewat iman mereka, kasih, pengharapan dan ketekunan mereka merasakan damai sejahtera, mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan kasih Kristus. Dan ketika mereka mendapatkan tantangan, pergumulan,
mereka tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong mereka di tengah-tengah mereka menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan pada akhirnya adik-adik, mereka menjadi teladan bagi semua orang, bukan cuma orang yang berada di Makedonia dan Akaya, tetapi semua orang yang berada di sekitar mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah pasti adik-adik ingin seperti Rasul Paulus kan? Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau kita harus menjadi seperti Rasul Paulus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita tentu sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu kalau dikatakan anak-anak Tuhan, pasti kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi masih ada adik-adik yang sering atau pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, melawan orang tua, mengolok teman-teman, sudah dikasih tahu orang tua tidak mau dengar, mengambil punya orang lain, dan lain-lain. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan kita pada saat ini kita harus bertobat. Kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal itu. Kita harus berbalik mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Menjadi anak yang dengar-dengaran, yang selalu menuruti apa yang orang tua mau, apa yang orang tua katakan harus adik-adik turuti, dan menjadi anak yang hidup takut akan Tuhan. Jika ada teman yang sering melakukan hal yang tidak baik, adik-adik harus berani menegurnya. Misalnya, dia suka gangguin temannya, atau ketika bermain suka ngolok-ngolok, ya, suka menyontek ketika ikut ulangan, ya, kita harus menegurnya. Seperti Rasul Paulus yang berani menegur orang-orang yang melakukan kejahatan di Makedonia. Jadi kita harus seperti Rasul Paulus juga adik-adik. Dan bukan cuma menegur mereka, tetapi mendoakan mereka agar mereka tidak mengulangi lagi kejahatan yang mereka lakukan. Tapi adik-adik juga harus menegur dengan sopan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak yang berani berbuah. Adik-adik harus berani mengatakan, aku berani berbuah. Nah, ketika adik-adik berbuah yang baik, adik-adik akan menjadi teladan di mana adik-adik berada. Baik di sekolah, di gereja, di rumah, dan di teman-teman di sekitar di mana adik-adik tinggal. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada bunda-bunda di sekolah, di IMPA, agar supaya Tuhan Yesus mencintai dan menyayangi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita, dan sementara kita memberi persembahan, kita dengarkan puji-pujian dari teman kita. Ayo, silahkan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sekaligus kita akan doakan bersama-sama persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami semua. Terima kasih juga Tuhan karena kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak yang berani berbuah, sehingga boleh menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Yesus memberkati apa yang mereka butuhkan, obat-obatan, makanan, minuman, memberkati dokter yang merawat mereka, dan biarlah kesembuhan daripada Tuhan boleh mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Getsemani, yang di dalamnya ada Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Lenastin Litik, Sarjana Teologia bersama dengan keluarga, pelaksana harian Majelis Jemaat bersama dengan keluarga, Majelis Jemaat mulai dari sektor 1 sampai dengan 4 bersama dengan keluarga, karyawan kantor, pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat bersama dengan keluarga. Khususnya kami berdoa pada saat ini pula Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan PA. Mari Engkau memberikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Berikan mereka selalu kekuatan, kemampuan di dalam melayani anak-anak kekasih. Dan biarlah Tuhan lewat pelayanan mereka, sukacita daripada Tuhan boleh mereka rasakan, sehingga anak-anak boleh merasakan sukacita juga yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga dengan kami semua Tuhan, yang tergabung di dalam pelayanan Tuhan, anugerahkan juga kami selalu hikmat kepada kami dalam menjalankan tugas-tugas kami. Kesehatan, kemampuan juga Tuhan kiranya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi kami semua yang telah memberikan persembahan. Berkenan Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, agar kami boleh pakai untuk setiap pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur hati kami. Ampuni dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Bunda ucapkan terima kasih banyak sudah ikuti ibadah dengan baik, dan kiranya firman Tuhan yang kita semua sudah dengar, kita semua boleh mengerti, dan kita semua dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, Bunda mau ingatkan kalau ada tugas menghafal ayat Alkitab supaya adik-adik hafal ya. Dan kalau sudah hafal, minta tolong sama mama, papa di rumah untuk rekam saat adik-adik membaca ayat Alkitabnya, kemudian kirim ke Bunda Nova. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, Bunda ingatkan lagi, selalu kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan selalu di air mengalir, gunakan sabun, dan selalu menjaga jarak. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.